Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, perkenalkan nama Ibu Aziza, Ibu guru BK di sini. Dan sekarang itu kan jam mata pelajarannya matematika, tapi Bu ganti dengan BK ya, nggak apa-apa? Ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kok pada nggak semangat sih? Oke, kita main game dulu nggak apa ya? Ya. Kalau Ibu bilang tepuk sekali itu untuk pagi. Pagi. Kalau siang 2 kali. Kalau sore 3 kali. Kalau malam enggak ada. Malam setengah. Gini. Oke, coba ya. 1, 2, 3. Pagi. Pagi. Siang. Malam. Ulangin ya. Sore. Pagi. Pagi. Pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Udah semangat ya. Oke. Tapi Ibu mau nanya dong teman-teman di sini, kalau di sekolah itu sukanya bingung nggak sih? Bu, aku tuh kalau di sekolah sukanya kalau guru ngasih tahu materi aku tuh nggak paham loh, Bu, nggak masuk. Bu, besok ujian tapi aku tuh kok kayaknya udah baca semuanya, udah ngafalin tapi nggak masuk ya, Bu. Ada yang kayak gitu nggak? Ya. Ada yang kayak gitu ya? Atau ada yang misalkan, Bu, aku tuh udah nyoba matematika pelajarannya, aku udah latihan tapi itu nggak bisa Bu, kenapa ya? Ada yang kayak gitu? Jadi kita nih sekarang belajar strategi belajar dengan gaya belajar. Biar apa? Biar ketika kalian lagi belajar atau lagi memahami materi itu langsung masuk. Nah, sekarang kita kenal dulu nih, gimana sih Bu masuknya itu? Jadi gini, kadang-kadang tuh ada tipe orang yang gaya belajarnya tuh harus hafalan. Ada tipe orang yang kayak harus muter-muter keliling-keliling. Nah, itu baru paham. Ada yang dia itu nggak bisa berisik. Ada yang kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya kita tahu apa sih Bu yang cocok buat aku gaya belajarnya? Nah, kita belajar ini dulu. Strategi belajar dengan gaya belajar. Ada 3. Apa aja nih? Visual, auditorial, sama kinestetik. Sekarang kita belajar visual. Bu, visual itu apa? Visual itu yang berhubungan dengan mata, yang dilihat. Kayak misalkan nih, gambar gitu, itu kan visual. Video itu visual. Terus auditorial itu apa sih Bu? Itu mendengarkan audio, video atau video musik kayak gitu, ada musik-musiknya. Kalian suka dengar musik gak sih? Suka. Oke. Terus kinestetik itu harus bergerak, harus ngapain, gak bisa diem dia. Biasanya kayak siapa ya? Kayak Sofia. Nah, dia tuh harus gerak terus kan kemana-mana, gak bisa diem kayak gitu. Oke, sekarang Ibu tolong Mbak Tessa bacain apa ini visual. Mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Oke, mengingat apa yang dilihat daripada didengar. Dia gampang ingat kalau ngelihat. Kalau denger tuh, kamu ngomong apa nggak paham. Tapi kalau ngelihat tuh langsung paham, langsung ingat. Oh, itu yang kemarin tuh gambarnya ada kotak-kotak warna merah kuning. Nah, itu langsung ingat dia. Terus, apalagi tidak pandai memilih kata-kata ketika berbicara. Dia tuh kalau ngomong tuh belibet gitu. Tapi dia paling bisa kalau misalkan membuat pengkelompokan kalau belajar. Nanti Ibu bahas tentang ini ya. Terus apalagi nih, lebih suka membaca daripada dibacakan. Biasanya dia nggak bisa dengerin, tapi bisanya baca langsung. Terus rapi, teliti, dan perencana. Rapi banget anaknya tuh kalau nulis, buat itu kadang-kadang ngerangkum. Itu juga nulisnya rapi banget tulisannya. Terus membaca yang cepat. Dia tipe yang kayak cepet kayak apa ya, baca cepet tuh kayak semua itu sama dia dibaca inti-intinya aja. Terus tidak terganggu keributan. Mau kelasnya kayak mana dia nggak peduli. Ya, yang penting dia baca, dia gambar, dia melihat apa yang dia lihat. Tapi nggak peduli kelasnya kayak mana. Terus biasanya ada yang kayak gini nggak? Ada yang ngerasa? Ada yang kayak, aku tuh ternyata sukanya tuh gambar-gambar ya gitu. Terus caranya gimana nih Bu supaya aku bisa belajar pakai cara visual aku gitu? Yang pertama lewat gambar nih, belajarnya harus digambar dulu, atau lihat video di YouTube itu bisa. Terus pakai simbol-simbol, coretan, membuat pengelompokan. Ini biasanya kalau misalkan lagi ngerangkum tuh, dikelompokin ini bagian itu, kadang-kadang suka dikasih pewarna gitu nggak? Kasih video warna-warni biar menarik gitu kan, kadang-kadang dikasih gambar emot-emot love, emot-emot bunga gitu kan. Terus yang kedua ini, kalau tadi kita ngomongin visual mata, ini auditorial, itu pendengaran. Nih ciri-cirinya apa nih Mbak Nesya dibaca? Bicara sendiri ketika belajar. Nih jangan-jangan nanti Mbak Nesya di rumah tiba-tiba ngomong sendiri. Padahal dia lagi belajar. Belajarnya dia kayak gitu ternyata.
dia nggak bisa dengerin omong orang bacain buat dia, tapi dia dengerin suaranya sendiri. Terus mudah terganggu ketika rame. Aduh, kalau yang tadi visual tuh nggak peduli rame, kalau ini sangat peduli. Kalau rame dikit dia udah kayak, udah nggak bisa belajar aku gitu, ada yang kayak gitu. Terus mudah mengingat apa yang dipelajari dengan diskusi, jadi dia tipenya ngobrol. Jadi Mbak Nesha nih sama Mbak Tania suka ngobrol, terus dia paham, dia ingat. Terus suka menjelaskan panjang lebar. Orangnya suka cerita, cerita gini. Kalau disuruh jelasin bagus nih, makanya dia seneng kayak jadi ngajarin orang, guru itu senang dia. Terus kesulitan menulis yang orang yang banyak tapi hebat dalam berbicara kayak tadi. Dia suka banget bicara, tapi kalau suruh nulis orang tuh kayak, aduh PR banget ya. Ada kayak gini juga nggak? Nggak. Atau bu, aku sukanya nonton YouTube, aku sukanya ngeliat orang ngomong kalau belajar. Suka kalau di kelas tuh kalau guru ngomong aku suka dengerin gitu, tapi aku masuk langsungan. Aku suka yang kayak gitu daripada aku suruh rangkum, nggak suka aku. Ada yang kayak gitu nggak? Nah, caranya tuh gimana nih? Baca dengan cerita nih, suara pertama tadi ya. Terus meringkas, ada yang suka meringkas diskusi. Jadi kayak misalkan dia sukanya yang ngajak ngobrol orang. Nih itu juga dia langsung cepet masuknya materinya. Terus mendengarkan video tadi. Ini juga biasanya podcast, tahu podcast nggak? Tahu kan? Biasanya dengar podcast itu langsung paham gitu. Ada yang aku nggak suka podcast, aku suka nonton YouTube karena ada gambarnya, itu ada visual banget tuh kan. Terus selanjutnya kinestetik nih. Kinestetik itu, ayo dibaca Mbak Tania. Berbicara dengan pelan. Berbicara dengan pelan-pelan banget kalau dia bicara. Kalau nggak dia emang kalau ngobrol biasa suara pelan banget. Terus banyak gerak. Dia sedikit dia ngomongnya pelan tapi geraknya kemana-mana. Terus sulit duduk, diam lama-lama. Dia duduk kayak nggak betah. Tiba-tiba muter aja. Menghafal dengan berjalan tuh kan. Dia menghafalnya jalan-jalan. Berbicara pakai bahasa isyarat. Menggunakan jari sebagai telunjuk untuk membaca nih kayak ibu ini. Ini membacanya pakai jari, terus ibu gerak-gerak tangannya. Nah itu kayak gitu. Itu nggak bisa diem biasanya. Kalau belajar tuh harus keliling dulu. Atau kayak misalkan dia nonton video tutorial hijab gitu. Nonton video misalkan kalau misalkan matematika tuh latihan nyoba gitu. Dia harus gerak, gak cuma ngeliat doang, nggak bisa. Cara buatnya gitu ya, iya. Dia gitu nggak paham. Tapi kalau udah gerak langsung praktek langsung dia paham. Kayak misalkan kalau olahraga tuh cara main basket. Cara main basket adalah gitu. Misalkan ada itu apa sih penjelasannya. Terus sama dia dibaca, tapi dia nggak paham. Tapi kalau misalkan anak visual tuh nonton video paham. Kalau dia tuh harus digerakin, main dulu gitu. Dipraktekin. Kalau diem doang dia nggak bisa. Praktik langsung nih misalkan caranya. Terus mengamati contoh, dia harus lihat contohnya. Oh gitu. Oke, aku praktekkan gitu. Terus kerajinan tangan, pokoknya harus bergerak. Drama, bergerak dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan dari 3 ini udah ada yang ngerasa nggak, itu aku banget gitu. Ada yang gitu, aku ngerasa kayaknya aku anaknya auditorial banget ya. Ada yang gitu, siapa? Ngerasa siapa? Mbak Tania, coba Mbak Tania ngerasa yang mana? Suka belajar tipe yang kayak mana? Nah, apa? Sukanya yang kayak lihat gambar, video suka? Suka, berarti kemungkinan Mbak Tania anaknya visual. Jadi kalau misalkan ini tuh nggak apa-apa berisik, di kamar tuh berisik nggak apa-apa, yang penting dia itu lihat gambarnya. Atau mungkin Mbak Tania anaknya gerak terus, aku kalau belajar tuh harus gerak ya bu, harus keliling-keliling sekolah gitu. Misalkan gitu. Jadi ibu berharap setelah ini kalian udah paham nih gaya belajarnya apa aja. Nanti ketika sudah tahu yang mana ciri-cirinya, sudah tahu kalian tipe yang gimana, terus dipraktekin di rumah. Oh aku belajarnya tipenya gini nih. Oh iya. Oke, aku paham, aku bakalan kayak gitu. Nanti ketika ujian jadi gampang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini jadi lebih paham di kalian dan mempermudahkan ketika ujian. Seperti ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Nggak apa-apa. Jadi ibu berharap ini dipraktekin beneran ya di rumah ya. Terus dikasih tahu teman-teman yang lain, kasih tahu orang rumah juga. Bu, aku tuh tipenya kalau belajar nggak boleh berisik gitu. Nanti ibunya paham. Terus nanti ibunya juga kalau ada apa-apa nggak boleh berisik di rumah. Jadi kalian bisa belajar dengan efektif. Seperti itu ya. Ya. Jadi ibu berharap nanti ibu pengen kalian juga memanfaatkan waktu kalian secara maksimal. Terus kalau ada apa-apa boleh cerita ke ibu. Bu, aku tuh gaya belajar masih bingung yang mana. Bu, aku tuh udah tipenya auditorial tapi aku ternyata gini. Itu boleh cerita ke ibu. Jadi bisa kalian ke ruang BK, ke ruangan ibu, cari bu, buat Zennya ada, aku mau cerita gitu, boleh ya? Oke. Mungkin itu dulu dari ibu ya. Jadi semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata,